Hai sahabat komentar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Om Syirik, channel sebuah channel yang bahas dari komentar. Oke ya sahabat komentar, gimana nih kabarnya ya? Semoga baik-baik aja dan semoga jualan kalian itu makin hari makin laris ya, meskipun musim hujan udah mulai tiba ya, dan mungkin ada yang berpengaruh. Syukur-syukur sih pengaruhnya malah semakin laris kayak gitu ya jualannya ya. Yang belum punya usaha konter, ketika nonton video ini mudah-mudahan juga jadi nanti punya usaha konter jika cita-cita juga pengen jadi seorang pengusaha konter ya. Oke. Nah, di video kali ini mau bahas tentang apa Bang? Nah, di video kali ini mau bahas, atau lebih tepatnya itu menjawab pertanyaan ya dari yang komentar, mungkin juga subscriber juga dia ya, yaitu yang nanya, Bang, kalau misalkan bikin chip ya, itu berapa sih biayanya dan ada biaya administrasinya nggak sih ya. Nah, jadi bagi yang pemula mungkin ini penting banget dan mungkin belum tahu ya. Mungkin bagi yang senior sih mungkin udah tahu, tapi bagi yang belum punya usaha konter atau mau punya usaha konter atau mau bikin chip mungkin belum tahu info ini ya. Jadi nggak usah pakai lama, langsung saja saya bahas di video kali ini ya. Oke, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe boleh untuk subscribe video sampai selesai. Oke, nggak usah pakai lama, kita langsung aja bahas. Ya, jadi sahabat kontar, sebelum saya ngasih tahu kalian berapa sih biayanya dan apa aja sih ada administrasinya nggak sih kayak gitu ya. Jadi biasanya kalau misalkan kalian itu udah buka usaha konter, itu ada sales yang datang ya beberapa hari. Jika letaknya di jalan, itu biasanya pasti akan ada sales dari beberapa provider lah ya. Namun ada juga mungkin yang ketika kalian buka konter ternyata sama sekali belum ada sales yang datang ya. Jadi saya ceritain, jadi kalau misalkan kalian ada yang datang, misalkan sales dari XL misalkan ya, terus nawarin chip kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian bikin chip itu kadang ada yang udah siap pakai ya, dan itu apa nggak masalah gitu Bang ya. Menurut saya itu nggak masalah ya, karena biasanya itu kalau misalkan kalian itu ditawarin chip yang udah jadi, biasanya itu chip cabutan dari misalkan konter A yang mungkin penjualannya kurang atau konternya udah tutup. Nah, itu kan daripada bikin lama, daripada bikin yang begitu lama, biasanya nggak apa-apa sih kayak gitu, apa ya, dikasih yang udah siap ready kayak gitu ya. Jadi itu dulu ya. Nah, terus kalau misalkan bikin baru gimana Bang? Ada biayanya nggak sih gitu. Nah, jadi kalau kalian pengen tetap bikin yang baru kayak gitu ya, jadi itu nggak ada biayanya sama sekali sih setahu saya gitu ya. Kalau apa aja gitu, mau dari XL mau dari Telkomsel, setahu saya itu nggak ada biayanya kayak gitu, nggak ada biaya administrasi. Kalian bisa bikin di gerainya langsung ya, atau dibikinin juga sama salesnya, nanti tinggal jadi aja. Cuma memang butuh beberapa waktu, beberapa hari, biasanya sih nggak langsung jadi seketika gitu sepengalaman saya. Nah, terus apa aja Bang yang perlu dipersiapkan ketika mau bikin chip yang baru ya? Kalau yang udah siap pakai sih tinggal pakai aja ya. Jadi biasanya yang disiapkan itu satu ya, harus ada KTP lah ya, biasanya kayak gitu. Nah, terus kalau sekarang biasanya minta email juga sih kayak gitu. Nah, terus yang berikutnya bukan biaya, tapi biasanya harus ada saldo awal. Misalkan mau top up berapa, 100 atau berapa kayak gitu. Biasanya sih enaknya ya kalau misalkan pemula ya 100 lah gitu, jangan yang banyak-banyak. Tapi kalau modal kalian gede ya nggak masalah sih, tapi kalau misalkan modalnya minim ya di 100 aja dulu kayak gitu ya. Jadi setahu saya kalau misalkan kalian mau bikin chip itu sama sekali nggak ada biayanya, gratis ya. Jadi nggak dipungut biaya. Kalau misalkan nanti ada sales yang minta biaya ya nggak tahu tuh, seharusnya sih nggak ada sih, kalian biasanya dikasih aja kayak gitu ya. Namun ya itu kayak tadi yang di depan awal saya tadi ngasih tahu, ada yang chip yang udah siap pakai ya, itu punya orang lain yang mungkin konten tutup nggak masalah, walaupun namanya orang lain juga nggak masalah. Kalau misalkan mau bikin yang baru ya resikonya biasanya memang waktunya biasanya lebih lama ya, sehari 2 hari atau 3 hari kayak gitu, tergantung providernya kayak gitu ya. Oke, semoga jawaban ini memuaskan ya. Jika kalian suka sama video ini boleh kalian like, boleh kalian subscribe ya.
Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jika kalian punya pertanyaan boleh juga diisi di kolom komen ya. Mudah-mudahan bisa juga dijawab di video. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.